Sini pun sama terjadi kena imbasnya. Imbasnya dari yang aku akan hancurkan negara itu. Akan kuadu domba mereka yang berkuasa, negara yang terkaya. Amerika Serikat Nouriel Roubini menyebut Perang Dunia Ketiga sudah dimulai. Menurutnya tanda-tandanya sudah terjadi. Roubini merujuk eskalasi konflik Rusia-Ukraina sebagai biang keladi. Menurutnya konflik kedua negara tersebut sudah menandai awal dari pertempuran global karena berdampak sangat luas. Roubini juga menyebut perang dingin antara Amerika Serikat dan juga China bisa meningkat menjadi perang panas karena Presiden Xi Jinping berniat menyatukan China dan Taiwan. Tidak ketinggalan, uji coba rudal bertenaga nuklir oleh Korea Utara di semenanjung Korea membuat situasi geopolitik semakin memanas. Isu nuklir pun memanas antara Iran dan Israel dan terbaru, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengultimatum Iran. Israel siap menyerang fasilitas nuklir Iran jika terus mengembangkan kemampuan teknologi nuklirnya. Aku akan menghadapi nanti efek dari krisis global akibat perang. Akan kubuktikan kedua negara itu. Sedikit demi sedikit akan kuadu domba. Karena mereka sudah waktunya dan saatnya mereka sudah paling banyak memakan kekayaan dari negeri. Iya, pernah memakai harta punya Indonesia. Iya. Yang orang malaikat sebenarnya terlihat jelas oleh malaikat. Tarik semuanya, ikat kunci keluar, dorong lewat tahan Allah. negara yang terkaya antara negeri Cina sama Cina. Cina juga ada hubungannya dengan Indonesia dahulunya. Mereka sangat curang, sama dengan Amerika. Tapi secara halus, maka rakyatnya setiap pelosok di Nusantara ini ada. Itu taktiknya bergerilya mereka untuk mengambil, ingin menguasai. Tapi tetap mereka hanya segelintir kekayaan sedikit saja. Iya, tidak terlalu dalam dengan Indonesia ya. Yang paling besar itu malah Amerika itu ya. Yang perjanjian dahulu dengan Bung Karno itu. Ya, karena mereka mempunyai gudang di bawah tanah. Itu yang akan aku hancurkan di atas tanahnya itu. Isi apa isinya dalam gudang itu? Apa? Semuanya kekayaannya beliau. Oh. Semuanya.
mereka jika saat ini sudah mulai terjadi kebangkrutan. Ya, benar. Dan di kedua negara itu akan sangat terpuruk dan mereka akan bentrok habis-habisan. Mereka akan memulai perang dunia ketiga. Mereka yang akan memulainya. Tapi di tanah ini pun sama, kepemerintahannya kena imbasnya karena semuanya seperti virus menyebar. Iya, karena saling berhubungan. Itu semuanya energi dari bangsa Dajjal dan bangsa kami yang belum muslim. Bangsa Dajjal sudah mulai bergerak berarti. Kenapa terjadi seperti itu? Iya, kenapa? Itu suatu mewujudkan kekuatan yang sangat dahsyat, ingin menaikkan derajat satu sosok manusia yang akan diangkat derajatnya jika sudah diberikan suatu ujian-ujian dari para Dajjal. Didatangkan ujiannya dengan makhluk-makhluk yang sangat tertua, yaitu pengikutnya bangsa iblis yang masuk ke dalam jasad kepemerintahan, baik di negara-negara lain pun nanti akan terjadi krisis global seluruh negara untuk diperbaharui. Karena sudah saatnya dan waktunya tugasku akan kulaksanakan. Berarti Nusantara hanya terkena imbasnya, semoga tidak besar. Ya, itu hanya segelintir pemerintahan seraka, dan itu juga wasilah perantara ujian seorang pemimpin. Oh ya, yang akan dinaikkan derajat. Jika lolos dari ujian itu, beliau akan semakin berwibawa, semuanya tunduk di negara manapun. Berarti Indonesia akan mengalami keterpurukan akibat krisis global yang bisa. Hanya yang terkaya di sini, mereka akan mengakuinya kekayaan di negeri timur ini. Mereka negara datang ke sini ya, berbondong-bondong mungkin. Ya, mereka akan membutuhkannya, akan terpaku lutut di negeri ini. Karena mereka sudah memanfaatkan kekayaannya beliau. Iya, dahulu Dan itu. sedikit demi sedikit mereka mendapatkan ajabnya dengan cara kami, bangsa-bangsa kami yang akan mengadu dombanya. Iya, Allahu Akbar. Mungkin di balik ini adu domba ini ada maknanya, kesalahan itu yang dulu diperbuat. Karena itu semuanya bukan hak mereka. Iya, bukan hak mereka. Mereka negaranya maju karena kecurangan politik atau taktik. Mereka ingin mengambil alih. Allahu Akbar. Semoga ini Nanti semua juga akan terlihat suatu kebenaran itu. Dan proses pembaharuan itu sedikit demi sedikit
akan terjadi. Baik di negeri yang akan kuberikan suatu teguran. Tapi imbas ke Indonesia ini, apakah akan semuanya kena atau hanya orang-orang tertentu? Tidak, hanya orang-orang yang serakah yang mengikuti otak mereka. Iya, iya. Yang mempunyai kecurangan, yang menipu daya ke pemerintah. Mereka akan terpuruk. Bahkan akan dimusnahkan. Tidak ada mereka bersandar kepada yang saat ini mereka punya. Semuanya juga tidak bisa disandarkan. Oh, iya. Semakin di sini makin ngeri. Oh, Akbar. Mereka mempunyai kekayaan berapapun. Walaupun anggap mereka tidak habis dengan 7 turunan, bahkan mereka sendiri pun akan terpuruk, bahkan tidak sampai ke anak cucu. Tidak sampai ke anak cucunya. Udah akan dimusnahkan. Iya. Karena bukan haknya, apalagi punya rakyat itu. Ya, karena mereka sudah bersandar kepada hartanya. Iya, Yang pada diambil dunia. dengan kecurangan, tipu daya, memakan hak-hak mangsa manusia yang tidak bersalah, yaitu rakyat jelata. Iya, rakyat. Ini bayar pajaknya kan rutin Pak Toro itu. Kita membayar pajak. Mereka mau sama dengan memakan darah, memakan keringat, memakan sungsum tulang rakyat. Iya. Nanti mereka juga akan remek, akan hancur, bahkan tidak bisa menyambung kembali darah. Ya, ini Karena kembali ke peringatan. mereka sendiri yang sudah memakan darah rakyat dan keringatnya. Iya. Itu terjadi bukan di Nusantara saja. Semuanya negara itu akan terbukti antara yang hak dan batil. Itu akan terjadi keseluruhan negara-negara lain. Negara semuanya. Karena saat ini sudah mendekati ujung akhirnya dunia nyata. Ujungnya udah mendekati. Ya, mereka tidak menyadari saja karena sudah nyaman dengan kekuasaan, kekayaan. Mereka bersandar kepada itu. Padahal yang disandari itu akan menghancurkan semua. Iya. Ya semoga kita semuanya khususnya di yang ada di Nusantara ini kita persiapkan ya. Kalau untuk mempersiapkan itu semua, apa yang harus kita lakukan menghadapi nanti efek dari krisis global akibat perang? Akan kubuktikan kedua negara itu sedikit demi sedikit akan kuadu domba, karena mereka sudah waktunya dan saatnya mereka sudah paling banyak memakan Sudah kekayaan dari negeri. iya, pernah memakai harta punya Indonesia. Iya. Ya sudah, mungkin kalau dijelaskan lebih panjang lagi, banyak mentalnya yang down. Mungkin itu saja, Mbak. Sebenarnya kami ingin tahu lebih jauh, cuman mungkin gini udah cukup lah, agar kami mempersiapkan jauh-jauh hari ke depannya harus bagaimana. Jangan terbawa
terpancing oleh mereka, nanti akan ikut hancur. Iya, jangan ikut pancing dengan mereka. Ya Allah. Kami sudah mengetahui ujungnya. Nanti seperti apa. Negara yang paling terkuat, yang paling terkaya itu akan sangat terpuruk. Imbasnya besar ke Indonesia. Ya sudah, apalagi Mbak yang sekiranya kami ingin mendapatkan pesan atau wejangan untuk mempersiapkan itu semua, Mbak. Siap-siap saja, karena semuanya ada sangkut pautnya, seperti urat-urat yang ada di dalam tubuh manusia. Saling menyambung, Mbak. Ya, karena mereka pun menyebarkan suatu virus, kebencian, dan saling mengkhianati. Iya. Semuanya ujungnya adalah kehancuran. Jadi harus waspada, karena semuanya menyangkut di tanah ini. Mereka ada. Lihat saja kekayaan yang diaku oleh mereka di negeri ini pun banyak. Iya, yang Baik dari tambang negeri emas Cina mana itu? ataupun di negeri Amerika. Papua, Freeport. Karena semuanya ada sangkut pautnya. Iya, benar-benar. Maka kepemerintahan di Nusantara ini harus bersiap-siap untuk melawan, menerima semua ujian, baik yang di dalam maupun yang dari luar. Oh, siap-siap atau semua siap-siap. Ada lagi, Mbak? Kiranya sudah cukup ya, Mbak? Kami sudah menggamblangkan apa yang ditanyakan. Iya, terima kasih sebelumnya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya manusia di Indonesia. Titik utamanya adalah dengan cara apapun, bentuk apapun itu adalah nanti akan terjadi kehancuran. Hanya itu yang ku tahu. Mau bagaimanapun akan ada kehancuran. Iya, tinggal persiapan kita. Ya, Allahu Akbar. Terima kasih, Mbak. Mungkin ini menjadi pelajaran agar kami bisa mempersiapkan ke depannya. Mungkin itu saja ya, Mbak. Silakan melanjutkan. Mau kembali lagi ke Amerika? Itu tugasku menjaganya. Jangan sampai ikut hancur. Oh iya. Kami berikut pasukan, kami akan membentengi. Oh iya, silakan. Karena mereka sudah mempunyai alat-alat kecanggihan Ya, perang mereka kan yang canggih. belajar dari makhluk luar angkasa. Oh, ada. Itu rahasia mereka. Iya. Udah buat kami di dalam sini. Iya, sudah. Alhamdulillah, Kami terima amat kasih. kepanasan di tubuh jasad manusia ini. Kepanasan. Ya, Ya sudah, mungkin itu saja ya, Mbak. Saya ucapkan banyak terima kasih ya, Mbak. Silakan melanjutkan tugas yang sudah diberikan. wah, lepaskan. Allahu Akbar. Awalan bisa kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terkait gejolaknya para negara ya, antar negara ya, saat ini sudah terjadi, dan yang garis besarnya tadi
efek imbas ke Nusantara ini akan ada titiknya itu suatu saat akan ada efek gelombang dari perpecahan negara ini. Jadi persiapkan saja untuk kita semuanya akan mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya agar kita termasuk dan masuk dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari bencana, wabah, virus. Nah, ini kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari itu semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Speaker Sahabat Jagat dan juga semua yang dalam naungan di Padepokan Sahabat Jagat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, silakan kalian diulang lagi karena banyak sekali pesan-pesan dari tadi, tidak tahu namanya siapa ya. Nggak mau nyebutin nama. Ya semoga bermanfaat, khususnya para pemimpin-pemimpin di Indonesia. Segera jangan sampai ada hal-hal yang aneh-aneh lah itu. Iya, karena dari gaib sendiri pun sudah tidak suka hal-hal yang ini akan ada pembersihan. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.